sini, Pak? Jadi begini deh ya, jadi hari ini kan hari Sumpah Pemuda ya, 8 Oktober. Sebenarnya secara implisit ada sesuatu yang ingin kami sampaikan sehingga kenapa harus dilakukan di sini. Pertama, kita lihat bahwa 1928 pemuda-pemuda kita menyadari betul bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang plural. Kita bersuku-suku, negara kita kepulauan, terpisah secara geografis, kemudian bahasa kita berlainan. Tapi ketika itu mereka menyadari bahwa untuk kepentingan satu negara kesatuan, mereka bersumpah bahwa saya, apapun latar belakang etnis saya adalah bangsa Indonesia. Tanah air saya satu, tanah air Indonesia. Bahasa saya satu, bahasa Indonesia. Itu kesadaran ini yang harus mulai kita bangun sehingga tidak mudah kita tercabik-cabik oleh persoalan-persoalan yang tidak perlu. Kita harus menghargai kebinekaan itu sebagai kekayaan, bukan sebagai potensi untuk pecah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kami lakukan di sini karena di sini kami melihat, bukan berarti kami mengabaikan potensi pariwisata Pinrang sangat luas, sangat banyak. Wisata pantai, wisata pegunungan, wisata ekowisata ya, yang terkait dengan lingkungan, karena kita daerah pertanian, kemudian kita punya sumber air panas alami. Cuma kami lakukan di sini ada satu hal sebenarnya yang membuat melatar belakangi kesepakatan teman-teman di Pemkab, saya, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, teman-teman di DPR serta SKPD yang terkait, bahwa kita punya potensi pariwisata yang cukup besar. Kita sekarang, adik-adik sekalian, sekarang teman-teman pers, kita dihadapkan pada satu situasi yang kita katakan sebagai bonus demografi. Di bonus demografi ini adalah suatu kondisi di mana jumlah usia produktif, jumlah tenaga produktif kita berada pada posisi maksimal, posisi tertinggi. Banyak sekali angkatan kerja pada saat itu. Cuma persoalannya, apakah kita mampu menyiapkan kesempatan kerja? Nah, ini kenapa kita lakukan di sini? Karena kami menyadari bahwa kami tahu betul bahwa ini adalah salah satu potensi pariwisata, dan kalau pariwisata ini kami bisa angkat ke atas, dikenal oleh masyarakat sehingga daerah ini menjadi destinasi antara misalnya, dan peluang itu ada karena jalanan ke Enrekang sudah kita luaskan tahun depan, sudah ada hotel di Pinrang dengan 100 kamar. Masa sih kita tidak bisa membuat suatu kondisi yang atraktif agar ada beberapa wisatawan yang berkunjung di sini? Karena pariwisata ini punya potensi yang cukup, implikasinya cukup untuk menyerap lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja baru, kemudian multiplier efeknya kan sampai ke cenderamata, sampai ke perhotelan, sampai ke ke restoran, sampai ke persoalan transportasi, sampai pada masyarakat kita akan memperoleh banyak manfaat. Tapi Pak Bupati kan berapa sih peserta dalam pembacaan Sumpah Pemuda masal ini? Ya, untuk pembacaan teks Sumpah Pemuda secara serentak ini kita turunkan mahasiswa, pelajar dan pemuda itu 800-an pelajar, pemuda dan mahasiswa yang sekabupaten Pinrang. Untuk hari Sumpah Pemuda ada berapa hari yang dilaksanakan? Ada rencana acara apa ya? Jadi kami dari KNPI telah menggelar berbagai kegiatan sejak tanggal 22 sampai puncaknya pada hari ini, dan beberapa tempat kami lakukan kegiatan tersebut. Di antara salah satunya itu adalah kita pusatkan di pantai wisata ini untuk membuktikan bahwa pemuda di Kabupaten Pinrang ikut mendukung tempat wisata yang ada di Pinrang ini. Dan ini sengaja kita lakukan di sini karena ini merupakan kita bangkitkan patriotisme heroik para pemuda, mengingat banyaknya hambatan-hambatan yang ada di pemuda, banyaknya aliran-aliran yang mencoba meruntuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme